Haleluya. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini di hari Sabtu, hari yang cerah, kita boleh sama-sama mau belajar lagi renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan lihat dari Ulangan 31 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Puji Tuhan. Ya, firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, firman Tuhan memberikan kepada kita sungguh luar biasa ya, bagaimana Tuhan akan menjaga kita, menyertai kita, memimpin kita, bahkan Tuhan tidak akan meninggalkan kita, menolong kita, ya apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita akan percaya ya bersama dengan Tuhan ada pertolongan Tuhan, bersama dengan Tuhan ada perlindungan Tuhan, bersama dengan Tuhan ada ya kekuatan yang dari Tuhan. Ya memang hari-hari ini kita menghadapi ya bagaimana wabah daripada virus corona yang merupakan penggenapan daripada firman Tuhan ya salah satunya. Kalau kita lihat dari Ibrani 12 ayat yang ke-26, bagian A dikatakan, waktu itu suaranya menggoncangkan bumi. Ya, waktu itu berbicara tentang hari-hari ini, di mana suara Tuhan sedang menggoncangkan bumi. Ya, sehingga kita boleh merasakan ya bagaimana hari-hari ini ya begitu banyak orang-orang yang ketakutan ya karena dilanda ya oleh virus corona yang terjadi ya di bangsa Indonesia, bahkan hampir di semua negara di seluruh dunia ini. Ya, tetapi itulah kegenapan daripada firman Tuhan. Ya dikatakan ya dengan jelas ya waktu itu, waktu ini suaranya menggoncangkan bumi. Ya sekarang ini ya bagaimana bumi ini sedang digoncangkan oleh wabah ya virus corona. Artinya ya dengan adanya virus corona bagaimana ya bumi ini bisa ya bergoncang. Ya dengan adanya virus corona ekonomi bisa digoncangkan ya, jadi merosot, jadi menurun. Ya bahkan dengan virus corona ini jual beli makanan, minuman, pakaian juga ya digoncangkan, merosot, ya menurun, bahkan ada begitu banyak yang bangkrut ya. Begitu juga dengan virus corona, usaha-usaha, bisnis-bisnis ya bisa digoncangkan, ya semuanya jadi merosot. Ya tetapi bagaimana dengan iman kepercayaan kita dengan adanya virus corona ini? Ya bagaimana dengan iman kepercayaan kita? Apakah kita juga iman kita, kepercayaan kita jadi merosot, ya menurun, berkurang, ya kita mulai mengeluh, marah-marah, ya kita rasa bosan di rumah, bersungut-sungut, ya malas berdoa, ya tetapi biarlah pada saat pagi hari ini, ya biarlah lewat virus corona yang ada, kita mau lebih dekat kepada Tuhan, lebih setia kepada Tuhan, lebih mengasihi Tuhan, lebih cinta kepada Tuhan, bahkan lebih banyak yang mendekatkan diri lagi kepada Tuhan. Ya bahkan kalau kita lihat lagi dari firman Tuhan, dalam Ibrani 12 ayat yang ke-26 tadi ya dikatakan, ya yang ke B dikatakan, tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ya, baru bumi saja digoncangkan, manusia begitu sangat ketakutan. Ya, semua merosot ya, keadaan dunia ini merosot, ekonomi, bisnis, perdagangan, usaha, pekerjaan, ya merosot semua. Ya apalagi di saat Allah akan menggoncangkan, ya bukan cuma bumi tetapi langit. Ya tetapi inilah nubuatan daripada firman Tuhan yang pasti akan digenapi. Ya kalau kita lihat dari Wahyu 6 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14, ya dikatakan di saat meterai ke-6 dibuka, terjadilah di bumi ini gempa bumi yang dahsyat. Bahkan dikatakan matahari menjadi hitam seperti karung rambut dan bulan menjadi merah seperti darah. Bahkan dikatakan yang sangat mengerikan adalah bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi. Ya, bagaimana hal ini kalau terjadi? Ya sangat mengerikan. Ya.
Di saat hujan es aja, begitu orang pada ketakutan, ya. Hujan batu lebih menakutkan lagi, apalagi ini kalau sampai ya terjadi, ya dikatakan ya hujan daripada bintang-bintang dari langit berjatuhan ke bumi. Sangat menakutkan, tetapi itulah ya tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, pasti akan digenapi. Ya oleh sebab itu, ya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya mari kita mau tetap, ya iman kita, percaya kita, tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Ya sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan kita tinggalkan iman kita, jangan kita lepaskan iman kita, jangan kita tukar iman kita dengan hal-hal yang lain. Ya kalau kita lihat lagi dari Ibrani pasal yang ke-10, ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-39, ya di situ dikatakan, ya Yesus akan datang kali yang kedua, ya dan itu sudah pasti. Yesus tidak akan berlambat-lambat lagi. Ya iman kita harus tetap tertuju ya kepada Tuhan. Ya sebab dikatakan ada upah. Ya, ada upah yaitu hidup yang kekal di ayat yang ke-36. Jadi ayat yang ke-35 ya dengan jelas dan tegas dikatakan jangan kita lepaskan kepercayaan kita. Ya, jangan kita tinggalkan Yesus. Ya, jangan kita ya berbalik kepada hal-hal yang lain. Ya, sebab firman Tuhan katakan ayat yang ke-38, Tuhan tidak berkenan kepada anak-anaknya yang undur dari Tuhan. Ya, yang undur dari Tuhan akan mengalami kebinasaan. Tetapi ya anak-anak Tuhan yang tetap percaya kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, ya, yang tetap kita mau ikut Tuhan sampai di akhir hidup kita sekalian, maka kita akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, upah yang luar biasa yaitu hidup yang kekal selama-lamanya di surga yang mulia. Ya, puji Tuhan. Ya, oleh sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, jangan kita lepaskan kepercayaan kita kepada Tuhan. Jangan kita tinggalkan Tuhan, ya. Walaupun mungkin ada pengejek-pengejek ya yang katakan dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-3 sampai yang ke-4 dikatakan, ya, kok Yesus nggak datang-datang? Ya, dari dulu katanya Yesus mau datang. Sampai sekarang kok nggak datang-datang? Ya. Firman Tuhan selalu ya dan amin. Ya. Yesus tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Tuhan akan datang kali yang kedua, ya sebagai hakim yang adil untuk memberikan kepada kita upah yang besar. Mahkota, bahkan hidup yang kekal yaitu surga yang mulia, yang kekal sampai selama-lamanya. Ya mari, ya kita sebagai anak-anak Tuhan, ya kalau Tuhan belum datang, ya Tuhan mau dikatakan, ya jangan ada satu orang pun yang binasa. Ya tetapi Tuhan mau kita semua cepat berbalik kepada Tuhan. Ya, cepat cari Tuhan. Ya, tinggalkan dosa. Cepat bertobat, ya belajar hidup kudus, ya banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, banyak berdoa, ya karena Tuhan pasti akan segera datang, ya dunia akan segera berakhir dan kiamat itu sudah diambang pintu. Ya kalau kita lihat dalam Wahyu 13, ya ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18, ya jangan kita main-main lagi, ya di hari-hari akhir ini, ya di mana ya ada berita yang katakan, ya Menteri Kesehatan Amerika sudah menandatangani persetujuan penggunaan ya chip 666 ya di mana dikatakan ya manusia bisa membeli dan menjual hanya dengan tanda 666 ya. Saat chip 66 ini dipasang ya fungsinya itu sama seperti ya dikatakan dompet elektronik ya karena dengan chip 666 ini ya semuanya bisa ya dikerjakan, membeli, menjual di supermarket, ya masuk ke kantor, ya hanya dengan ya scan, ya chip 66 itu ya bisa di dahi atau di lengan sebelah kanan ya, cuma disuntik masuk seperti sebesar beras ya 1 butir beras, ya langsung ya chip itu terpasang, ya dengan chip itu ya semuanya sudah terdeteksi. Ya, baik itu kesehatan kita, baik itu mungkin saldo keuangan kita mau beli, mau belanja silakan, ya semuanya ada. Ya bagaimana? Ya dengan anak-anak Tuhan, ya karena antikris, ya dikatakan dalam Wahyu 13 itu ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18,
Antikris akan memaksa semua manusia, ya, anak-anak, orang dewasa, laki-laki, perempuan, orang kaya, orang miskin, ya, mereka dipaksa untuk, ya, menggunakan, ya, microchip ini atau tanda 666 ini, ya, sehingga ya saat itu ya sepertinya sudah tidak ada lagi uang tunai, ya sudah tidak berlaku lagi ya pembayaran tunai karena semuanya dengan ya menggunakan chip 666. Ya mungkin kita bertanya, kita sebagai anak-anak Tuhan bagaimana? Ya kalau di saat itu Tuhan memberikan kepada kita, kita masih hidup, ya. Bagaimana kita akan berbelanja? Ya. Mungkin ingin beli beras dan lain sebagainya, bagaimana? Ya sedangkan kita harus memiliki ya microchip itu. Kalau kita tidak mau bagaimana? Ya, tidak ada makanan. Ya, bukan cuma 1-2 hari, tetapi dikatakan masa antikris selama 3,5 tahun. Apakah kita sanggup? Ya, apakah kita kuat dalam menghadapi ya masa-masa yang sukar, yang sulit selama 3,5 tahun ini? Ya, tetapi kalau kita mau ikut ya dalam chip 66 ini berarti kita menyangkal nama Yesus. Berarti kita ya tidak lagi percaya kepada Yesus. Mana yang kita pilih ya? Tentunya kita sebagai anak-anak Tuhan tetaplah ya pegang iman kita yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita hidup di dunia ini tidak lama. Ya, tetapi surga yang mulia itu yang kekal sampai selama-lamanya, itulah yang kita harus pertahankan. Ya, terus beriman kepada Tuhan. Terus percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, ya sukar, sulit, penderitaan, aniaya di masa antikris, kita mau tetap. Ya. Tapi satu hal yang luar biasa janji firman Tuhan dalam Matius 24 ayat yang ke-40 sampai ayat yang ke-41 dikatakan, ya, sebelum masa antikris 3,5 tahun, kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, yang sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran firman Tuhan, yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan, yang sungguh-sungguh hidup kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ya maka dikatakan kita akan mengalami ya masa penyingkiran. Ya, kita akan disingkirkan hidup bersama-sama dengan Allah di suatu tempat. Masih di bumi ini, tempatnya di mana? Ya Tuhan yang tahu persisnya di mana. Tapi kita akan diubahkan dengan tubuh kemuliaan. Tinggal bersama-sama dengan Allah Bapa di surga selama 3,5 tahun. Ya, tentunya kita sekalian rindu, ingin untuk ya disingkirkan. Sehingga kita tidak mengalami masa antikris yang berat. Ya, aniaya yang sangat sukar, yang sangat sulit, ya, yang sangat menderita. Ya, firman Tuhan katakan, ya, dalam ayat yang ke-40 ya dikatakan, ya, pada waktu itu jika ada 2 orang yang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Jika ada 2 orang perempuan lagi memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya, mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita mau terus hidup di dalam kekudusan. Kita mau terus hidup di dalam kebenaran akan firman Tuhan. Kita mau jaga keluarga kita supaya di saat masa penyingkiran, bukan cuman ya suami kita yang diangkat kita ditinggalkan. Bukan cuma kita yang diangkat tetapi suami ditinggalkan. Bukan cuman kita yang diangkat tetapi anak-anak ditinggalkan. Tapi kita mau seluruh keluarga kita ikut dalam masa penyingkiran yang luar biasa. Ya, kita mau sama-sama ya disingkirkan, hidup bersama-sama dengan Allah. Ya sehingga ya masa antikris lewat, ya kita boleh ya menikmati surga yang mulia, yang kekal sampai selama-lamanya. Ya dalam ayat yang ke-42 dikatakan, Matius 24 ayat yang ke-42 dikatakan, ya mari hari-hari ini kita mau berjaga-jaga ya dalam menanti kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Berjaga-jaga, berdoa, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, biar hati kita terus melekat kepada Tuhan, ya, sehingga kita akan percaya, ya, apapun hari-hari yang akan datang yang kita hadapi, mungkin lebih sukar dan lebih sulit sesuai dengan kata firman Tuhan.
tapi kita akan percaya ya, orang yang melekat hatinya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14 dikatakan, ya di saat hati kita melekat kepada Tuhan, di saat hati kita terus berhubungan dengan Tuhan, ya maka Tuhan akan melepaskan kita. Amin, puji Tuhan. Ya Tuhan akan melindungi kita, Tuhan akan memagari kita. Bahkan ayat yang ke-15 dikatakan, jika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan akan jawab. Bahkan Tuhan akan menyertai, Tuhan akan meluputkan kita, Tuhan akan membebaskan kita, Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan, bahkan Tuhan akan selalu ya mengangkat kita, memuliakan kita. Ya kita menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemenangan. Ya puji Tuhan, ya biarlah di hari-hari akhir ini ya kita mau lebih banyak lagi untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Ya banyak bersekutu dengan Tuhan, bahkan ya kita juga mau ya berdoa buat keluarga kita yang kita kasihi, biar mereka juga boleh kenal kepada Tuhan. Kita mau berdoa ya buat sanak famili kita, ya mungkin tetangga kita, teman-teman kita, supaya mereka juga boleh percaya kepada Tuhan, mereka juga boleh beriman kepada Tuhan, mereka boleh diselamatkan. Ya sehingga ya di saat masa-masa yang sukar datang, ya kita boleh disingkirkan. Ya kita boleh bersama-sama dengan Allah Bapa di surga disingkirkan, ya bahkan kita boleh menikmati ya surga yang mulia, kekal sampai selama-lamanya, karena kita tidak melepaskan iman kepercayaan kita, tetapi kita mau tetap ya kuat dalam kita percaya kepada Tuhan. Kita mau tetap melekat dan dekat kepada Tuhan. Disitulah berkat Tuhan mengalir melimpah dalam hidup kita sekalian. Ya kiranya Tuhan berkati kita sekalian. Ya demikianlah renungan saya pada saat pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa. Bapa di surga, banyak terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada dengan tubuh yang sehat dan kuat. Semuanya hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Mari Tuhan tolong kami mau tetap beriman kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, tetap melekat kepada Tuhan. Bahkan kami mau terus cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, hidup dalam jalan-jalan Tuhan, belajar hidup kudus dan mengeluarkan buah-buah pertobatan. Sehingga Tuhan di saat Kau datang kali yang kedua, kami boleh dijumpai, iman kami boleh tetap teguh dalam Tuhan, bahkan kami juga mau Tuhan untuk terus Tuhan mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, bahkan Tuhan mau tolong penuhi hidup kami dengan firman Tuhan, penuhi hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh kuat, sanggup dan mampu dalam menghadapi hari-hari akhir ini. Tuhan tolong, biar senantiasa Tuhan perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, tetap nyata dalam kehidupan kami semua, tetap nyata dalam kehidupan umat-Mu Tuhan. Berkati kami semua, berkati jasmani kami, terlebih berkati rohani kami, untuk kami boleh tetap beriman, percaya hanya kepada Tuhan. Dengan mengucapkan syukur, kami akhiri daripada renungan pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.